Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, mudahkan saya dan lancarkan saya untuk mengerjakan soal-soal ini. Anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ia lahir tanpa sedikit pun membawa dosa hingga nanti mencapai usia balik. Bahkan ketika melakukan perbuatan dosa pun, anak kecil dimaafkan dari dosa itu dan tetap berada dalam fitrah kesuciannya. Nabi SAW mengabarkan, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itulah anak kecil yang belum balik, hatinya bersih dan tidak memiliki dosa. Lalu apakah dengan begitu, anak kecil itu doanya mudah dikabulkan karena bersih dari dosa? Lalu apakah dengan demikian, orang dewasa boleh minta didoakan oleh mereka? Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang anak sedang berjalan di salah satu jalan Madinah. Umar kemudian membungkuk kepada anak tersebut seraya berkata, "Nak, berdoalah kepada Allah yang Maha Penyayang agar menyayangi kita." Seorang sahabat lain yang melihatnya lantas bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau meminta seorang anak untuk mendoakanmu? Sedangkan engkau sendiri termasuk satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga." Umar radhiyallahu anhu lalu menjawab, "Ya, aku meminta doa kepadanya karena ia belum balik dan kalam belum berlaku untuknya, sehingga doanya mustajab. Sedangkan kita sudah dewasa dan kalam telah menulis dosa kita." Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mencari anak kecil untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian belum memiliki dosa." Tidak hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meminta didoakan setiap kali bertemu anak kecil. Ia selalu menyodorkan tulisan untuk dibacakan yang isinya, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Hurairah." Lalu ia mengaminkan doa mereka. Kedua riwayat ini selain menunjukkan bahwa doa anak itu makbul, juga menunjukkan bahwa meminta didoakan oleh orang lain itu boleh, termasuk oleh anak yang belum balik, karena doanya mustajab. Jika anak kecil tidak punya dosa, apakah jika mereka meninggal perlu didoakan atau dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika doa anak kecil itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, apakah bagi mereka juga berlaku waktu-waktu mustajab dalam berdoa? Ada beberapa orang yang doanya dikabulkan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya pasti dikabulkan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang dalam perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Demikian juga dengan doa anak yang belum memiliki dosa, maka doanya dikabulkan. Namun ini bukan berarti bahwa waktu-waktu yang mustajab tidak berlaku bagi mereka. Sebab apabila doa dipanjatkan oleh mereka yang doanya mustajab dan waktunya di waktu mustajab, maka kemungkinan terkabulkannya doa itu semakin besar dan lebih cepat dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika anak kecil tidak dicatat keburukan dan dosa, lalu bagaimana jika anak-anak yang belum balik itu melakukan amal soleh? Apakah kebaikannya dicatat dan tetap mendapatkan pahala? Amalan anak yang belum balik atau amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tuanya dan juga orang lain. Akan tetapi orang tuanya mendapatkan pahala karena ia mengajari anaknya kepada kebaikan dan membantunya untuk mewujudkan kebaikan itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Ada seorang perempuan mengangkat anaknya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji?" Beliau menjawab, "Benar, dan engkau mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pahala haji itu menjadi milik anak kecil tersebut, sementara ibunya mendapatkan pahala karena telah menghajikan anaknya. Ibnu Rushdi berkata, sesungguhnya anak kecil itu tidak dicatat dosa baginya, namun dicatat baginya pahala kebaikan menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Lalu bagaimana jika anak yang belum berdosa itu meninggal dunia? Apakah perlu dimohonkan ampunan baginya? Ada catatan yang perlu diketahui tentang anak kecil yang meninggal. Pertama, jika anak kecil yang belum memiliki dosa itu meninggal, termasuk bayi yang baru lahir, maka tetap wajib disolatkan. Hal ini menurut Imam Nawawi telah disepakati para ulama. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia balik tidak memiliki dosa. Akan tetapi bukan berarti tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mendoakan jenazah anak kecil, ia membaca, "Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa zukhran." Ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Doa ini pula yang diamalkan generasi terbaik Nabi, murid-murid para sahabat atau generasi tabi'in. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan untuk memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil karena dia akan menjadi syafi atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat. Dan pena catatan amal belum diletakkan, sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya lebih baik daripada mendoakan jenazah anak.